Bisakah kita bicara? Tampaknya tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku seharusnya tidak membohongimu, aku minta maaf. Halo, ada yang bisa saya bantu? Salah, terima kasih. Apa yang Anda butuhkan, Nyonya-nyonya? Sama seperti pesanan saya. Aku tidak ingin sama seperti dia. Aku mau susu dan steak. Terima kasih. Perlu saya buka botol anggur ini? Tidak perlu, terima kasih. Baik, silakan tunggu sebentar. Botol anggur merah ini tentu saja tidak bisa dibuka dengan mudah. Ini adalah anggur yang dibawa dari jauh oleh editor utama. Ini mewakili masa laluku, semua perasaan. Kita pernah membuat botol anggur yang paling indah untuknya. Kualitas anggur merah ini tidak ada hubungannya dengan botolnya, tapi dengan tanah yang baik, tahun yang baik, dan bertemu dengan ahli anggur yang baik, seperti waktu yang tepat, tempat yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat. Kurang satu langkah tidak bisa membuat anggur yang baik. Jadi kemasan yang indah hanyalah tampilan luar. Tentu saja aku mengerti apa yang kamu katakan. Tahukah kamu? Dulu saat aku membuat anggur ini, setiap hari penuh dengan harapan. Melihat gelembung perlahan naik. Kulit anggur perlahan tenggelam. Warna anggur berubah dari merah muda menjadi ungu tua. Seolah-olah waktu terkumpul sendiri. Tapi tidak tahu aku juga terjebak di dalamnya. Tapi anggur memiliki waktu terbaik untuk diminum. Lewat waktu itu, anggur akan menjadi asam. Pemandangan yang begitu memikat, perjalanan yang begitu indah. Kita harus benar-benar menghargainya. Aku siap memulai kembali, bagaimana denganmu?
Halo, bolehkah aku memainkan gitarmu? Tentu saja boleh. Terima kasih. Untukmu. Ternyata kamu bisa menyanyi juga. Jangan terlalu terpesona dengan suaraku ya. Aku malah ingin terpesona, tapi aku tidak mengerti satu kata pun. Lagu apa yang kamu nyanyikan tadi? Kamu ingin tahu? Cepat katakan. Aku menyanyikan Yoran Sirakus Yoran si harimau betina. Bagus, kamu berani mengolok-olokku. Tempat ini sangat indah. Editor, sekarang kita bisa dibilang pacaran sementara ya? Sekarang kita sama-sama pasangan kan? Bisa dibilang begitu. Sandarkan kepalamu di bahuku. Kenapa? Pasangan harus terlihat mesra. Tingkah laku apa? Baru seperti di cerita dongeng. Kamu sudah cukup bersandar. Butuh bantuan saya? Tidak perlu, terima kasih. Dia sudah tidak ingat apa-apa lagi, bahkan aku pun dilupakan. Dan kakinya juga tidak lincah lagi. Tapi setiap kali melewati jembatan ini, dia selalu bersikeras untuk naik sendiri. Ini adalah tempat kita mulai pacaran. Nenek kamu sangat beruntung. Bisa bersama kekasih sampai tua. Kamu benar-benar bahagia. Terakhir kali aku lewat sini melihat kalian sedang bertengkar. Kalian pasangannya? Ya, kami. Ini bukan jembatan batu biasa. Di sini tempat mengajukan permohonan yang sangat mustajab. Kami pernah bersama di sini. Mengajukan permohonan untuk bersama selamanya. Kami benar-benar melakukannya. Benarkah? Ya, tentu. Tentu. Pergi ke sana. Semoga cinta kalian langgeng sampai akhir.
Nenek terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sayang. Aku sangat mencintaimu. Jalan di sini. Sujud. Hati-hati. Sangat bagus. Jika di dunia ini semua cinta bisa seindah ini, baguslah. Buatlah permohonan. Kamu terlihat sangat konyol saat tersenyum. Semua ini benar-benar seperti mimpi, tapi begitu nyata. Ketua redaksi terima kasih telah membawaku ke Venesia. Jika kamu suka di sini, kita bisa datang lagi. Bagaimana mungkin bisa datang begitu saja, ketua redaksi kita sangat sibuk. Tapi kali ini aku sudah sangat puas. Kerja yang sibuk pun butuh liburan. Jika kamu suka di sini tahun depan pada hari ini, kita janji untuk datang lagi. Benarkah? Janji adalah janji, tak bisa ditarik kembali. Apa? 1 tahun terlalu lama, takut kamu lupa. Baik, tahun depan pada hari ini. Kita janji di Venesia, jangan ingkar. Ini. Ketua redaksi, minuman di sini benar-benar enak. Kalau begitu minumlah lebih banyak. Musik apa ini, sangat merdu. Aku merasa seperti belum pernah ke luar negeri. Aku ingin menari. Menarilah denganku, ketua redaksi. Aku sekarang sangat bahagia. Aku merasa seperti seorang putri. Ketua redaksi. Aku mencintaimu. Semua antara kita adalah palsu. Air mancur permohonan tidak akan membuat cinta kita abadi selamanya, bukan? Youran. Semua ini tidak palsu. Aku membawamu ke Eropa bukan hanya untuk pekerjaanku, tapi juga untuk mewujudkan mimpimu. Youran. Aku mencintaimu.
Seperti kamu mencintaiku. Kamu bilang kamu selalu sendirian. Tapi aku selalu ada di sampingmu. Biarkan aku selalu menemanimu baik. Aku tahu ini tidak benar tapi membuang waktu. Seru banget ya. Nikmati momen terakhir yang nyaman ini. Ayo kita main game. Game apalagi yang gak seru ini? Nggak ngebosenin kok. Buku jawaban. Iya, buku jawaban. Tapi di buku jawabanku cuma ada 2 jawaban. 1 iya, 1 enggak. Kamu tanya apa yang mau kamu tanyakan ke buku ini. Lalu buku ini akan kasih jawabannya. Nggak ngerti? Aku kasih contoh deh. Aku mau tanya Tuan Yerong Xuan. Apa dia orang jahat? Lalu buka buku ini secara acak. Lihat, bener kan? Lihat, aku bilang juga nggak akurat. Aku mau nanya sesuatu. Yoran itu galak nggak sih? Kamu. Lihat, aku bilang juga nggak akurat. Padahal akurat. Kamu aja yang nggak benar kalau kita berdua. Nanya pertanyaan yang beda jawabannya buat siapa? Buat kita berdua. Nggak mungkin, itu cuma bohongan. Nggak percaya? Berani coba? Main aja. Ayo kita main bareng. Tanya dengan tulus. Nggak boleh bersuara fokus. Apa dia mau selamanya sama aku? Kamu ketawa apa? Aku nggak ketawa. Jawabanmu akurat nggak? Jawabanku akurat. Kalau kamu, Akurat.
Venus cantik banget ya. Sebenarnya semalam aku punya satu kalimat. Pengen bilang ke kamu tapi kamu tidur. Sekarang bilang. Aku takut kalau sekarang bilang kamu anggap aku bercanda. Jadi aku rencana pulang ke Indonesia dulu, lalu umumkan di depan semua orang. Kamu harus tepati janjimu ya. Terima kasih udah datang. Sudah ke rumah sakit. Penyakit lama beberapa hari lagi sembuh. Dengar-dengar kamu keluar dari Yiren. Saya sudah memesan tiket. Beberapa hari lagi saya akan kembali ke Prancis. Kenapa kali ini berangkatnya terburu-buru sekali? Kamu benar, setiap orang memiliki rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Mimpi yang tidak bisa diraih. Dan cinta yang tidak bisa dilupakan. Saya selalu berpikir, usaha pasti berguna. Tapi seringkali, usaha saja tidak cukup. Saya pikir saya bisa berusaha memperbaiki penyesalan itu, tapi malah menciptakan lebih banyak penyesalan. Saya benar-benar salah. Yunfei, di kota ini, hanya kamu satu-satunya teman saya. Satu-satunya teman sejati saya. Saya minta maaf padamu. Jangan dibahas lagi. Barang-barang saya belum siap. Saya akan membereskannya dulu. Saya bantu ya. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang terjadi? Tidak ada, cuma sebuah catatan medis. Apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu? Sudah berlalu, jangan dibahas lagi. Tiga tahun lalu saya baru kembali dari syuting di luar negeri. Saya sudah menghitung waktu untuk menghadiri pernikahan kalian. Tapi orang lain bilang padaku, kamu dan guru meninggalkan Yiren. Guru mentransfer semua sahamnya ke keluarga Ye. Kemudian saya bertanya pada Ye Rongshuan. Dia bersikap kasar padaku. Setelah itu saya juga meninggalkan Yiren. Xian. Apa yang sebenarnya terjadi, jangan tanya lagi. Apakah dia tahu tentang hal ini? Bagaimana mungkin dia tahu? Dia bahkan tidak tahu. Anak ini dia bahkan tidak tahu. Anak ini pernah ada. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Bagaimana saya memberitahunya? Apakah saya harus membuatnya membenci ibunya sendiri dan menjadi musuh? Apa yang kamu katakan? Ini ada hubungannya dengan ketua dewan. Kamu tahu, dulu ayahku juga seorang petinggi di Yiren. Waktu itu Yiren sedang dalam krisis. Ketua dewan tidak punya cara untuk meyakinkan semua orang. Jadi para direktur itu diam-diam memutuskan untuk memilih ayahku sebagai ketua dewan baru. Ayahku tahu aku akan menikah dengan Rongshuan. Dia sudah menolak. Dia akan membantunya melewati krisis ini. Tidak disangka ketua dewan sangat curiga. Menganggapnya sebagai lawannya, bahkan merancang memaksa ayahku meninggalkan Yibei. Kemudian dia juga datang mencariku, menyuruhku meninggalkan Rongshuan. Waktu itu kamu sedang mengandung anaknya. Aku langsung bilang ke ketua dewan, anak Rongshuan.
Tapi dia tidak mau aku melahirkan anak ini. Dia juga bilang padaku, bahkan jika aku melahirkan anaknya, dia tidak akan membiarkan aku menikah dengan Rongshuan. Jadi kamu menggugurkannya. Waktu itu aku dan ayahku sudah pergi ke Prancis. Tidak punya siapa-siapa. Ayahku sempat putus asa, lalu minum obat tidur. Aku dalam perjalanan ke rumah sakit, ketabrak mobil. Anakku juga hilang. Tapi hidup harus terus berjalan. Aku bekerja keras, ingin merawat ayahku. Aku pikir semuanya akan membaik. Tapi ternyata tidak. Ayahku akhirnya juga meninggalkanku. Ternyata selama 3 tahun ini, kamu mengalami begitu banyak. Bagaimana kamu melewatinya? Sudah berlalu semua. Hanya saja aku selalu berpikir, aku bisa melupakan Rongshuan. Tapi ternyata, aku benar-benar tidak bisa. Semua yang kulakukan hanya ingin kembali ke sisi Rongshuan saja. Nona Chen, bisakah aku bicara denganmu? Pertama-tama, dia tidak tahu kalau aku dan Zhao Songren sudah bercerai. Mohon maaf. Sudah berlalu. Aku rasa kamu datang hari ini. Pasti bukan hanya untuk ini. Kamu dan suamiku, bagaimana kalian kenal? 3 tahun lalu, di sebuah pesta. Apa kamu mencintainya? Kamu pasti berpikir aku mendekati Zhao Songren hanya karena dia kaya benar. Jadi kamu ingin bilang, kalian cinta sejati indah. Murni. Aku tidak pernah menggunakan cara licik untuk mendapatkan cinta yang kuinginkan. Dan saat kami mulai, kalian sudah bercerai. Ya? Kami bercerai. Tapi jujur meski sudah bercerai, aku tidak pernah menyangka akan benar-benar kehilangannya. Seperti orang pasti akan sakit. Pernikahan pasti ada masalah. Masalah itu seperti flu berat. Setiap orang pasti mengalaminya. Flu berat seperti itu. Awalnya, parahnya, bicara ngawur, tapi akhirnya flu akan sembuh. Semua akan berlalu. Kembali baik. Karena anakmu. Jadi kamu pikir, dia akan kembali padamu. Tidak sepenuhnya. Banyak hal di antara kami. Kamu tidak akan mengerti. Flu akan berlalu. Tapi flu ada banyak jenis. Ada flu virus. Ada juga karena kena angin dingin. Terlalu lama. Flu meski penyakit kecil. Tapi kalau tidak hati-hati, bisa jadi pneumonia. Parah bisa ada cairan di paru-paru. Air yang tergenang lama bisa jadi bernanah. Dan akhirnya menjadi penyakit yang tak tersembuhkan. Ya? Baru hari ini aku sadar. Ternyata aku dan Zhao Songren sudah berjalan sangat jauh. Jauh sampai kita sudah tidak bisa melihat satu sama lain lagi. Mungkin saatnya aku benar-benar melepaskan.
Kamu datang bukan untuk mendoakan aku bahagiakan. Aku tidak mendoakanmu bahagia. Aku berharap Zhao Zhongren bahagia. Aku datang untuk memberitahumu. Cinta itu hanya sebuah gairah. Adalah sebuah imajinasi yang selalu untuk melampaui kenyataan. Dan pernikahan justru sebaliknya. Pernikahan adalah kenyataan itu sendiri yang membuat seseorang memiliki tempat kembali. Membuat seseorang benar-benar matang. Mengikat nasib dua orang dengan erat. Cinta adalah romansa. Pernikahan adalah urusan sehari-hari. Cinta hanya masalah perasaan. Sedangkan pernikahan adalah hasil kerjasama perasaan, kecerdasan, dan kemauan. 3 hal yang bekerja sama. Ketika aku di rumah, aku melihatmu sebagai tamu dalam acara wawancara. Kamu mengerti itu bagus. Prinsipnya kita semua tahu, tapi hidup tetap terasa menyakitkan. Kenapa ya? Karena manusia seringkali tidak masuk akal. Benar juga kalau begitu aku tidak mengganggu lagi. Tunggu. Ini uang kopiku. Kurasa kita harus jelas-jelas saja lebih baik. Tidak kuat membawa. Sungguh mengecewakan liburan yang indah. Begitu cepat berakhir. Setelah kembali bekerja dengan baik ya. Jika laporan ringkasan tidak bagus langsung potong gaji. Sungguh mengecewakan. Hei, Kamu di mana? aku baru sampai, ada apa? Cepat kembali ya. Bagaimana? Cepat kembali, kita bicara langsung. Baik, aku segera ke sana. Kamu pulang ke kantor dulu, aku ada urusan, aku pergi dulu. Urusan apa? Apa maksudmu baru kembali sudah begini? Bagaimana aku pergi? Apakah kamu akan seperti 3 tahun lalu pergi tanpa pamit? Aku sudah tidak bisa menemukan alasan untuk tetap tinggal dan bertahan lagi. Aku juga tidak bisa menemukan apa yang aku inginkan. Apakah kamu menyalahkan aku? Apakah kejadian hari ini karena aku? Bukan karena kamu. Ini salahku. Aku sendiri yang meminta ini. Jadi biarkan aku pergi. Bagaimana dengan anak itu? Apa salah anak itu? Kenapa kamu melakukan ini? Apakah kamu pikir aku ingin begini? Itu anak kita. Tentu aku berharap dia bisa tumbuh dengan aman dan sehat. Tapi banyak hal yang tidak bisa aku kendalikan. Apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu? Jangan tanya lagi. Jangan buat aku membuka luka yang baru sembuh. Lagi. Katakan padaku apa yang terjadi 3 tahun lalu, kenapa kamu pergi? Bagaimana aku bisa mengatakan padamu semua ini karena ibumu? Bagaimana aku bisa mengatakan padamu, ibumu demi saham Yiren, mengusir ayahku, membuat anak kita hilang, membuat kita mengungsi. Ayahku meninggal dalam kesedihan. Aku tidak pernah mengatakan ini padamu, karena aku tidak ingin kamu menghadapinya. Mungkin aku seharusnya tidak kembali. Aku minta maaf padamu.
Aku benar-benar tidak tahu kamu menanggung begitu banyak. Kembali, bersenang-senang di Eropa ya? Tempat tidur bintang 5 pasti nyaman ya? Sudah cukup kamu. Apa? Apakah kamu tahu kenapa aku membawamu keluar dari kantor ibumu? Apakah kamu pikir aku tidak tahu kamu adalah masalah? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Kamu adalah duri. Tolong, aku tidak pernah meminta. Kamu kasihan sama aku ya? Masalah studio foto memang aku yang bikin kacau. Tapi kenapa kamu yang nyalahin aku? Kamu pikir kamu lebih hebat dari aku ya? Aku memang gak ada apa-apanya. Aku juga gak nemuin arti hidup. Kamu pikir aku mau keluar negeri? Aku keluar negeri karena mama gak mau aku lihat. Dia bertengkar sama papa karena dia gak mau aku tahu. Mereka udah cerai. Kamu pikir aku keiren buat apa yang disebut magang? Sebenarnya aku cuma dikeluarin dari sekolah. Kalian semua gak butuh aku di dunia ini. Gak ada satu orang pun yang butuh aku. Kamu pikir aku setiap hari dandan aneh-aneh buat apa? Aku cuma pengen orang-orang lihat aku lebih banyak, meskipun itu tatapan aneh. Setidaknya itu bukti aku pernah ada. Seluruh dunia gak butuh aku. Kapan dunia ini pernah berputar di sekelilingku? Kamu tahu nggak, di dunia ini nggak ada yang punya hidup sempurna. Kamu tahu nggak, harus melewati banyak rintangan baru bisa tumbuh. Nggak cuma kamu yang kayak gini, kita juga. Banyak hal kita bisa coba. Lihat dari sudut pandang yang lain. Contohnya, kamu ngeluh. Mama kamu ngirim kamu ke luar negeri karena nggak mau kamu tahu dia sama papa udah cerai. Tapi itu justru karena dia sayang kamu dan mau melindungi kamu. Mereka berdua nggak bahagia bersama. Cerai cuma mencari kesempatan baru untuk bahagia, bukan? Kamu sekarang udah dewasa, hal kayak gini nggak ada yang nggak bisa dimengerti. Suatu hari nanti, kamu atau aku pasti akan ngalamin masalah kayak gini.